Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata Tuhan butuh kepada manusia. Ternyata Tuhan butuh kepada makhluknya. Saya ilustrasikan begini sebelum kita membahas tentang Allah. Kita bahas dulu kekuasaan yang ada dalam diri kita. Kita bahas dulu Tuhan tu yang ada di dalam diri kita dengan man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia kepada dirinya sendiri saja tidak tahu. Manusia kepada dirinya sendiri saja tidak mengenal. Manusia kepada dirinya saja tidak pernah berjumpa hakikat diri sejati manusianya yang hanya makhluk. Bagaimana mungkin manusia akan mengenal Tuhannya? Kepada makhluknya saja, kepada dirinya saja ia tidak mengetahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya begini. Kita, saya Abdul Halim, Anda, ya siapapun nama Anda, dengan apapun benda-benda yang Anda sudah miliki. Contoh baju, celana, mobil, motor, kereta, rumah, pekerjaan, pangkat, dan semuanya. Coba kita hayati bersama. Semua yang kita miliki sekarang, kira-kira yang butuh itu apa yang Anda miliki, atau ibarat makhluk itu butuh Anda? Apakah Anda yang butuh makhluk? Apakah Anda yang butuh apa-apa yang Anda miliki? HP makhluk Anda, baju makhluk Anda, kamar mandi makhluk Anda, rumah makhluk Anda, ruang tamu makhluk Anda, TV makhluk Anda, uang makhluk Anda, kulkas, rice cooker, magic jar, ruang makan, semua itu milik Anda. Kira-kira yang butuh HP-nya itu HP-nya ataukah Anda yang butuh HP? Kalau makhluk butuh sang kholik, bagaimana mungkin HP bisa butuh Anda? Sedangkan HP tak merasa memiliki diri HP-nya sendiri. HP saja tidak tahu bahwa dirinya HP. Bagaimana mungkin HP itu bisa butuh Anda sebagai pemilik HP? Selama ini pemahaman ini seolah-olah kan begitu. Seolah-olah HP-nya yang butuh Allah. Seolah-olah manusianya yang butuh Allah. Kenapa? Karena manusia yang sebenarnya bukan pencipta masih jadi pencipta. Yang mana manusia ini hanyalah makhluk seperti HP, masih merasa menjadi pencipta HP, masih merasa menjadi pencipta manusia. Apa maknanya? Kita selama ini merasa menjadi pencipta manusia karena hidup dan badan seolah-olah itu ciptaan kita. Karena hidup dan badan itu seolah-olah kita yang membuatnya sendiri tanpa Tuhan. Itulah kesombongan iblis dan setan ini. Sehingga hati kita tidak bisa lillahi ta'ala, alias li nafsi. Duduk ini dudukku, berdiri ini berdiriku, sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, berzikir ini zikirku, berjalan ini jalanku, naik motor ini aku yang naik motor, naik mobil ini aku yang naik mobil, sholat ini aku yang bisa sholat, tahajud ini aku yang bisa tahajud, duha ini aku yang bisa duha, puasa ini aku yang bisa puasa, haji dan umroh ini aku yang bisa haji dan umroh. Seolah-olah semuanya dituhani oleh manusianya. Kenapa? Karena manusia merasa seperti Tuhan, seperti Allah.
manusia selama ini mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini sebagai ciptaannya. Apa buktinya? Semuanya diaku-akui oleh manusianya. Sehingga Tuhan tidak ada masanya. Sehingga Tuhan tidak ada kesempatannya untuk memerankan manusia. Kenapa? Karena manusianya berperan dewe-dewe, melaku dewe-dewe, seolah Tuhan tuwe banyak di dunia ini. Satu wujud manusia ada Tuhannya, satu wujud manusia ada Tuhannya, satu wujud manusia ada Tuhannya. Iya, Tuhan hawa nafsu itu yang banyak ini yang selama ini kita pahami. Sedangkan kepahaman tentang Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, inna dina indallahil Islam, karena kita tidak berani, karena kita tidak mau berserah diri kepada Tuhan, yang tidak paham-paham tentang ketuhanan. Yang ada, yang kita pahami selama ini hanyalah tentang ketuhanan hawa nafsu. Jadi kira-kira apapun yang kita miliki, baik rumah dan ruangan-ruangan yang di dalam rumah, dan apapun benda-benda yang ada di dalam rumah, kulkas, mesin cuci, setrika, kompor, wajan, dan sebagainya. Apakah mereka semua, apa yang Anda miliki itu butuh pada Anda? Bahkan apakah HP ini butuh pada saya? Malah sayalah yang butuh HP, malah sayalah yang butuh rumah, malah sayalah yang butuh wajan, yang butuh kompor, yang butuh kulkas, yang butuh benda-benda mati itu. Saya yang butuh. Untuk apa? Untuk ku pakai, untuk ku manfaatkan, untuk ku gelar, untuk ku panggung sandiwarakan. Sama halnya seluruh makhluk, seluruh manusia ini tercipta. Kenapa? Karena dibutuhkan Tuhan. Untuk apa? Dibutuhkan untuk berperan di dalam panggung sandiwaranya Tuhan itu sendiri. Jadi manusia sibuk kesana kemari, sibuk mencari jalan Tuhan. Sibuk kesana kemari, sibuk mencari amal soleh, amal ibadah, mencari pahala. Padahal belum ketemu dengan yang punya pahala, padahal belum ketemu dengan yang punya amal soleh. Kok kita ujuk-ujuk melakukan itu semua dengan daya upaya diri manusianya? Ya batal. Bong manusianya hanya makhluk. Kok berani-beraninya jadi sang pencipta? Ya batal. Tak akan pernah sampai kepada Tuhan, tak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Karena seolah-olah manusianya yang butuh Allah, berarti seolah-olah manusianya yang paling berkuasa daripada Allah. Sama seperti HP dan apapun yang kita miliki, seolah-olah apapun yang kita miliki itu sama-sama bergerak menuju kepada kita. Apakah kita ini sembrani yang mana seluruh besi-besi bisa langsung menancap pada diri kita? Seolah-olah demikian. Mestinya seperti cahaya, mestinya seperti sinar yang menyinari alam semesta, seperti matahari yang menyinari bumi. Bukan bumi yang mau ke matahari, tapi mataharilah yang menerangi bumi. Dengan terangnya matahari itulah maka aktivitas di dalam bumi ini bisa berkembang. Bukan HP-nya yang butuh manusia, tapi manusianya lah yang butuh HP. Bukan makhluknya yang butuh Khalik, tapi sang penciptalah yang butuh makhluknya. Untuk apa? Untuk dikuasai, untuk dikehendaki, untuk dipakai sebagai khalifah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Contoh baju yang kita pakai ini loh. Apakah baju ini butuh saya?
butuh Anda, kita yang butuh baju, bukan baju yang butuh kita. Maka dari itu manusia-manusia yang belum ketemu Tuhannya ya disiksa-siksa dengan perkara ini, dengan pencarian-pencarian Tuhan. Kenapa? Karena selama ini manusianya sudah lama jadi Tuhan. Sejak akil balik hingga setua ini jadi Tuhan terus, maka tersesatlah manusianya di dalam dunia menjadi hantu-hantu yang berkumpul dengan hal yang panas, yakni urusan-urusan dunia yang memanaskan hati.